Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, mari bersama di kesempatan yang mulia ini kembali kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat yang Allah karuniakan, di mana Allah masih berikan kita sampai saat ini kesehatan, keafiahan, kesempatan, dan yang lebih dari itu Allah masih karuniakan kita iman dan Islam, yang dengannya alhamdulillah kita bisa bersama hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraup keberkahan-keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan kultum singkat ini, sebagaimana tema yang disampaikan, kita sedikit membahas satu kata yang begitu dekat dengan Ramadan, yang kemudian menjadi penghujung di Ramadan kita, yaitu kata fitrah. Ketika kita sudah selesai puasa kita, untuk menggenapkan, menyempurnakan puasa kita, belum sempurna kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah, atau kemudian kita merayakan Idul Fitri, fitrah, fitri. Nah, apa sebenarnya kata makna fitrah itu? Kalau kita mau ilustrasikan sederhana, seperti Bapak Ibu saudara sekalian pertama kali beli smartphone atau beli HP. Bagaimana kondisi Pak saat kita baru beli HP itu? Masih baru gitu kan. Masih mulus itu, nggak ada goresannya, kemudian memorinya masih kosong, baterainya masih awet, aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Dan seperti itulah fitrah, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di dunia ini menetapi fitrahnya, kecenderungan kepada kebaikan, mudah untuk melakukan ketaatan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Dia masih murni, dia mengenal siapa Rabbnya, dia mudah, ringan diajak kepada kebaikan. Lalu bagaimana fitrah yang sedemikian itu bisa ternodai, kemudian terkotori? Sama seperti kita menggunakan HP juga. Setelah HP itu dipakai, waktu berjalan, hari berganti, banyak aplikasi yang masuk, kemudian banyak iklan-iklan, bahkan ada aplikasi-aplikasi yang nggak bermanfaat, bahkan bisa jadi merusak apa yang ada di dalamnya, mulai mengisi di situ. Maka mulailah kemudian baterainya yang awet mulai berkurang, gitu. Kemudian mulai usang, kemudian kecepatannya mulai berkurang. Demikian pula fitrah kita. Dengan berjalannya waktu, dengan kehidupan yang Allah berikan, banyak faktor yang kemudian mempengaruhinya. Maka Nabi SAW sampaikan, fa'abawahu, maka lingkungannya lah, lingkungan terdekatnya adalah kedua orang tuanya. Kemudian lingkungan sekitarnya, lingkungan pergaulannya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak menjadikan Muslim lingkungannya? Karena secara fitrahnya kita dicipta Allah sudah Muslim. Nah, fitrah itu hanya tinggal dirawat dan dijaga.
Dan Nabi SAW menyampaikan keimanan yang ada dalam diri kita itu ibarat seperti baju, bisa mengalami lusuh, bisa mengalami kotor. Maka Nabi katakan jaddidu imanakum, maka perbarui, bersihkan iman itu agar kemudian kembali kepada fitrahnya. Nah sedemikian Bapak Ibu Allah gitu kan, daki-daki itu polutan-polutan yang ada dalam kehidupan dunia, kemaksiatan, dosa, itulah yang kemudian menodai, menutup fitrah kita. Ucapan yang tidak benar, perilaku yang tidak benar, sikap yang tidak benar, terus itu yang kemudian mengotor. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mekanisme pembersihan agar kita bisa kembali kepada fitrah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di antara mekanisme untuk kita agar bisa kembali kepada fitrah kita adalah as-salawatul khamas wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu yang kita tunaikan pada waktunya, Jumat yang kita hadiri ke Jumat berikutnya, Ramadan yang kita temui kemudian ketemu Ramadan berikutnya, itu menjadi pembersih keimanan kita, mengembalikan fitrah kita. Maka Bapak Ibu menekan Allah, kita bersyukur ketika ada panggilan Allah, kita bisa merespon, berarti kita fitrah kita masih terjaga. Ketika kemudian ada panggilan pekanan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, ketika Allah memanggil dari Jumat dia bersegera, dia tinggalin kesibukannya, dia tunaikan sholat Jumatnya, berarti dia kembali kepada fitrah. Terus demikian. Dan Ramadan begitu hadir per tahunnya, dia kemudian menyiapkan dirinya, merencanakan amal-amal kebaikan, dia kembali kepada fitrah. Nah, ketika kita mampu menjaga, kemudian menyadari, memahami gitu kan, tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk kita kembali kepada fitrah, maka setelah itu kita tunaikan, insya Allah kita kembali kepada fitrah kita. Maka Bapak Ibu Saudara Allah, sekali lagi Ramadan demikian. Ramadan Allah hadirkan untuk menjadikan kita ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah keimanan kita, fitrah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bisa jadi 11 bulan yang sebelumnya kita begitu jauh dari Allah, kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang kemudian menuntaskan Ramadannya, Allah sampaikan kayaumi waladadhu ummuh, dia seperti hari di mana dilahirkan oleh ibunya, kembali fitrah. Nah itulah sejati fitrah. Kenapa dia seperti hari dilahirkan ibunya? Karena dia sudah bersih dari dosa. Sepanjang Ramadan dia beristighfar, sepanjang Ramadan dia salat, sepanjang Ramadan dia tilawah, sepanjang Ramadan dia sedekah, kembali kepada fitrah. Untuk apa? Persiapan 11 bulan yang akan datang. Semoga dengan fitrah yang jernih, dia lebih sensitif, dia lebih peka, terdorong untuk melakukan kebaikan, dan dia terjaga dari keburukan. Begitu kemudian terjatuh, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekali lagi semoga Ramadan yang tinggal sisa beberapa hari, kita bisa maksimalkan dengan ibadah-ibadah kita, baik ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah ibadah kita yang bersifat sosial. Semoga apa yang kita lakukan di Ramadan ini menguatkan kembali fitrah kita, di penghujungnya kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada fitrah kesejatian kita untuk persiapan menyiapkan kita di 11 bulan yang akan datang. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah kasih kita kesempatan dan umur bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Dan juga kita menjadikan sholat 5 waktu kita sebagai mekanisme pembersihan untuk kita kembali kepada fitrah kita. Demikianlah sholat Jumat yang kita tunaikan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kita manfaat, Allah berikan kita sehat, afiat, lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.